Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kumpul kembali, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul Tetap Kuat dan Setia Sampai Tua. Kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Kaleb. Dan ini akan berseri beberapa minggu, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa bagi saya. Seorang tokoh yang tetap setia sampai tua di dalam melayani Tuhan. Sehingga kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa Kaleb tetap kuat dan setia melayani Tuhan sampai di usia tuanya. Pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Jadi apa rahasianya tetap setia melayani Tuhan? Pertanyaannya adalah, di antara kita hari ini sebagian besar adalah anak-anak muda yang berumur 40 tahun ke bawah. Apakah di usia muda ini kita masih tetap setia melayani Tuhan? Belum cukup tua, tapi apakah kita tetap setia dalam melayani Tuhan? Setia artinya tetap. Setia artinya tak tergoyahkan. Setia artinya kokoh. Setia tidak ada alasan apapun untuk tidak melayani Tuhan. Setia artinya tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun badai pergumulan menerpa kehidupan kita. Saudara, apa rahasianya supaya kita tetap setia melayani Tuhan sampai di akhir hidup kita? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb. Pada waktu dia berbicara ini dan pada waktu kejadian ini, usia Kaleb sudah tidak muda. Usia Kaleb sudah 85 tahun. Bahkan Kaleb berkata, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-10, dia berkata demikian, saudara. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini.
Saudara lihat, Kaleb berkata, aku sudah 85 tahun. Apa yang saudara bayangkan dengan seorang laki-laki yang berumur 85 tahun? Tadi pasti saudara akan berkata, sudah habis ceritanya dia. Sudah habis tenaganya. Sudah habis dayanya. Sudah tidak semangat lagi. Dan bahkan mungkin dia hanya tinggal duduk-duduk di kamar. Tidur-tidur di tempat tidur. Apakah demikian keadaan Kaleb setelah berumur 85 tahun? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-11 berkata, pada waktu ini aku masih sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Saudara lihat, aku masih sama semangatku, masih bergelora kekuatanku untuk melayani Tuhan, masih tetap sama pada waktu aku masih hidup, pada waktu Musa masih bersama-sama dengan aku. Saudara lihat, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk masuk. Saudara lihat, tidak ada patah sedikit pun semangat yang dimiliki oleh Kaleb ketika dia mau berperang dan melayani Tuhan. Dia tidak ada alasan sama sekali untuk berkata, maaf, saya tidak lagi bisa melayani Tuhan karena engkau sudah lihat umurku sudah 85 tahun. Maaf, aku tidak lagi bisa bersaksi tentang Tuhan karena aku mengalami banyak keterbatasan. Terbatas perkataanku, terbatas kesehatanku. Saudara bisa bayangkan umur 85 tahun. Dia masih berkata, kekuatanku masih sama dengan 40 tahun yang lalu. Dan kekuatanku untuk berperang masih sama. Tidak kendor sedikit pun. Tidak ada alasan. Kalau kita umur belum 40 tahun. Dan masih banyak alasan yang kita berikan untuk tidak melayani Tuhan. Banyak alasan yang kita bisa berikan untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Ini sangat memalukan. Dibandingkan dengan seorang tokoh yang sudah 85 tahun. Saudara lihat, apa ayat 12 berkata? Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat, Kaleb minta daerah Horeb untuk menjadi milik kepunyaannya. Untuk menjadi tempat tinggal bagi dirinya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri setelah umur 85 tahun. Dia tidak berpikir bahwa dia cukup untuk istirahat dan pensiun dengan umur yang 85 tahun. Tetapi dia masih berpikir untuk kaumnya. Dia masih berpikir masih mau berjuang untuk anak-anaknya. Dia masih berpikir mau berjuang untuk cucu-cucunya. Dia masih berpikir bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana kebesaran Allah dinyatakan, dan dia minta bagian tanah milik pusakanya, yaitu Horeb. Pertanyaannya, apakah daerah Horeb itu daerah yang kosong? Apakah daerah Horeb itu daerah hutan belantara yang tidak ditinggali orang? Apakah daerah Horeb itu sampai Kaleb minta daerah yang hanya dihuni oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang tidak berdaya sehingga mudah untuk dikuasai? Tidak. Saudara lihat, ayat 14 berkata, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Perhatikan saudara, Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Perhatikan. Pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa mau masuk ke tanah Kanaan, Musa bilang, coba selidiki daerah Kanaan itu. Dan Musa mengutus 12 orang untuk pergi meneliti, untuk pergi melihat keadaan tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb berkata, benar, banyak orang-orang raksasa di sana. Orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi perawakannya, orang-orang yang ganas. Tetapi di sana penuh dengan susu dan madu, dan Tuhan sudah menyerahkannya kepada kita. Mari kita rebut tanah Kanaan.
Tetapi 10 pengintai menjadi orang kerdil. Tahu kerdil? Badannya besar, hatinya kecil. Badannya besar, tenaganya kuat, tapi penakut. Mereka berkata, kita jangan masuk ke tanah Kanaan. Sebab di sana orangnya besar-besar, perawakannya besar, seperti Goliat. Bahkan ada yang lebih besar daripada Goliat. Kalau kita masuk ke sana, pastilah mereka akan membunuh kita dan mereka akan memakan kita. Saudara lihat, daerah ini yang diminta oleh Kaleb. Di mana di tanah Hebron ini banyak raksasa-raksasa yang tinggi besar. Dan bahkan dikatakan ayat 15, Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Saudara lihat, Kaleb di usia 85 tahun meminta daerah Horeb yang dijanjikan Musa kepada dia. Dia tahu bahwa itu adalah milik yang dijanjikan Tuhan untuk masa depannya. Di usia 85 tahun, Kaleb tidak membuat alasan. Dia tidak berkata, di daerah Horeb begitu besar orang-orangnya, pasti kami kalah. Tidak sedikit pun alasan yang dibuat oleh Kaleb untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Sampai dia berkata tadi ada ayat yang ke-10, aku masih kuat berperang. Aku masih bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan dengan peperangan ini. Supaya orang-orang melihat betapa dahsyatnya Allah orang Israel. Anda lihat, tidak ada alasan sedikit pun untuk menghindari memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Sangat menyedihkan hati Tuhan kalau di antara kita banyak kali kemudian membuat begitu banyak alasan untuk tidak datang beribadah, untuk tidak melayani Tuhan. Pak, saya capek. Tapi kita kuat. Kaleb umur 85 tahun. Sebuah pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini dan beberapa minggu ke depan. Apa rahasianya sehingga Kaleb begitu kuat, begitu setia, tetap melayani Tuhan di umur yang sudah uzur 85 tahun. Anda lihat, kalau seandainya di hadapan kita ada Om Kaleb dan dia mulai menjelaskan dan kita bertanya sama Om Kaleb, Om, kenapa kok begitu kuat? Apa rahasianya? Dia nggak bilang, saya setiap hari makan minum madu dengan telur setengah matang. Enggak. Dia nggak bilang aku minum vitamin. Enggak. Apa yang Kaleb katakan? Apa yang dilakukan oleh Kaleb? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, yang dilakukan oleh Kaleb, dia tetap setia, kuat melayani Tuhan. Sampai di usia tuanya adalah karena Kaleb mampu melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Kaleb mampu melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-7. Di situ berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, ingat, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat peristiwa itu di dalam Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap bangsa umat Israel di Kades, di padang gurun Parang. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka memperlihatkan anggur, mereka melihatkan madu, mereka memperlihatkan hasil yang melimpah yang berasal dari tanah Kanaan. Namun perhatikan ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, perhatikan, ini Kaleb. Waktu dia masih muda,
ketika dia menjadi pengintai, diperintahkan oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Wow, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Perhatikan, 10 pengintai yang mereka lihat bukan madu, anggur, dan hasil yang melimpah. Dan mereka juga tidak melihat, memperhatikan, memperdulikan perintah Tuhan dan kekuatan yang Tuhan akan berikan. Tapi mereka melihat persoalan dari sudut pandang yang negatif. 10 pengintai seperti seorang bodoh, seorang pilot yang bodoh ketika mengendarai atau membawa pesawat pada malam hari. Saudara lihat, saya bertanya, kalau ada seorang pilot kemudian bawa pesawat pada malam hari, dia mengendarai atau membawa pesawat itu dan dia mengandalkan apa yang dia lihat keluar, apa yang terjadi? Saya yakin pesawat itu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Karena yang dia lihat hitam semua. Tetapi kalau dia mempercayai petunjuk kompas, maka akan sampai pada tujuan. Saudara, 10 pengintai cuma melihat dari sudut pandang negatif. Mereka berkata, banyak sekali orang-orang raksasa di sana. Mereka orang-orang yang besar. Dan mereka membuat banyak alasan untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka buat banyak alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka membuat banyak alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Mereka tidak melihat apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka cuma melihat persoalan dan masalah dan membandingkan masalah itu dengan dirinya. Sehingga menjadi kerdil, menjadi pengecut. Menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kaleb? Dia berkata, tidak perlu takut dengan orang-orang itu. Sebab Allah ada di pihak kita, maju. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian 10 orang pengintai itu berkata apa kepada Musa, kepada Harun, dan kepada segenap orang Israel? Perhatikan. Ayat 32 dalam Bilangan pasal 13 berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara bayangkan, mereka berdusta. Mereka tidak melihat ada orang makan orang. Mereka tidak melihat ada kanibalisme di sana. Tetapi mereka kembali berbohong untuk membuat alasan agar tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Kami melihat penduduk negeri yang memakan penduduknya. Saudara bisa bayangkan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Perhatikan, mereka membawa diri mereka seperti belalang. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Saudara, apa yang dikatakan oleh Kaleb ketika mendengarkan suara itu? Perhatikan baik-baik. Pasal 14 dalam Bilangan ayat 6 berkata begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb, 2 orang hebat ini, Joshua dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Tanda tidak setuju. Tanda mereka marah terhadap 10 orang yang bohong, yang tidak mau melayani Tuhan. Dan mereka berkata apa? Dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan. Kaleb berkata, kami sudah lewati negeri itu. Benar, ada orang raksasa. Benar, ada orang-orang yang besar. Penduduknya tinggi-tinggi. Tetapi lihat, Kaleb melihat persoalan dari sudut pandang Tuhan yang berkata,
Aku akan memberikan negeri yang penuh dengan susu dan madu untuk menjadi milik kepunyaanmu. Mereka tidak berpikir negatif. Orang-orang yang berpikir negatif pada akhirnya tidak pernah akan maju di dalam melayani Tuhan. Seperti 10 pengintai ini akan membuat banyak sekali alasan untuk tidak terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara lihat ayat yang 8. Kaleb dan Yosua mampu melihat persoalan dari sudut pandang Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita, perhatikan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada negeri, bangsa negeri itu. Jangan takut. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Anda lihat, Kaleb tidak sangkali ada orang-orang besar. Kaleb tidak menyangkali ada sebuah persoalan besar. Kaleb tidak menyangkali bahwa ada pergumulan besar yang mereka sedang hadapi. Tetapi Kaleb mampu melihat dan menangkap, percaya kepada janji Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dia berkata, Tuhan akan memberikan negeri ini. Tuhan akan memberikan bangsa ini. Ketika mereka melewati padang gurun, akan masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka begitu bersemangat. Ini sama seperti anak saya Ken. Saudara tahu setiap kali ada pasar malam, ada hiburan-hiburan di pasar malam, sampai dengan hari ini yang paling dia nanti-nantikan dan penasaran dan ingin sekali menikmati bagian itu, dan sampai hari ini tidak pernah berani masuk ke tempat itu. Kalau yang muter-muter dia udah, pokoknya semuanya sudah dia nikmati. Hanya satu, penasaran tapi tidak berani menikmati, namanya rumah hantu. Dari rumah dia semangat, papi, pokoknya papi temani Ken, kita masuk ke rumah hantu. Berani bener, tenang papi, Ken sudah kelas 5, pasti berani. Oke, saya bawa dia ke rumah hantu. Bukan rumahnya hantu, cuma main-mainan. Maksudnya, saudara tahu apa yang terjadi? Saya ada di sampingnya, saya pasti akan jaga, saya pasti akan lindungi dia. Tapi ketika sampai di luar rumah hantu, baru dengar apa yang terjadi? Dia tidak melihat saya di samping, tapi dia melihat seolah-olah rumah di situ banyak kuntilanak, sundel bolong dan macam-macam. Akhirnya berkata, gak jadi papi, gak jadi. Ayo saya tarik. Enggak papi, gak mau papi, gak mau. Ayo saya paksa. Biasa kan saya bermain dengan dia. Tidak mau. Takut papi. Anda lihat, dia tidak melihat saya, tapi dia lihat rumah hantu itu. Saudara, saya mau bilang, banyak kali kita bertindak demikian. Kita tidak pernah maju bersama dengan Tuhan. Kerohanian kita tidak pernah bertumbuh dewasa. Kita tidak pernah kuat menjadi setegar seorang yang bernama Kaleb di usia 85 tahun. Tidak ada perubahan sedikit pun dalam semangatnya melayani Tuhan. Karena dia mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sadar benar bahwa kita punya banyak sekali pergumulan. Kita punya banyak persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan masa depan, persoalan tentang pendidikan, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Tapi kita akan kesulitan kalau kita tidak memandang Tuhan, tetapi kita fokus kepada masalah. Dan kemudian kita mulai membandingkan manusia yang kerdil ini dengan masalah yang besar. Dan pada akhirnya kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku, Tuhan, tidak mau melayani. Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Karena aku tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena tidak memandang dari sudut pandang apa yang Tuhan lihat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah kesulitan dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan nilai di situ? Apa yang Tuhan pandang di situ? Apa yang Tuhan lihat? Saya selalu belajar sejak dari muda. Ketika saya menghadapi persoalan, saya mencoba selalu mencari tahu apa yang Tuhan lihat di situ. Saya selalu mencari tahu, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari peristiwa ini? Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku apa maumu dari peristiwa ini. Tuhan, benar masalah ini besar bagiku. Benar persoalan ini besar bagiku.
seperti orang-orang enak yang ada di hadapanku. Tapi aku tidak mau mundur Tuhan. Selangkah pun aku tidak akan mundur melayani Tuhan. Saya tidak pernah melihat kemudian apa yang menjadi persoalan ini karena orang lain. Tidak. Selalu bertanya, apa keinginanmu Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah kesulitan, persoalan, pergumulan kita dari sudut pandang Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak atas kita. Pertanyaannya di akhir khotbah saya, apa yang kita harus buat? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita? Agar kita tetap setia dan kuat melayani Tuhan. Seperti seseorang yang bernama Kaleb. Dosen saya berkata begini, Git, kalau ada anak Tuhan bermasalah dalam pelayanan, pasti dia bermasalah dengan Tuhan. Kalau dia selalu bermasalah dengan orang lain, pasti dia sedang bermasalah dengan Tuhan. Kalau dia tidak mau melayani Tuhan, pasti dia sedang bermasalah dengan Tuhan. Permasalahan dirinya karena dia bermasalah dengan Tuhan. Saudara ingat Kain dan Habel? Kenapa Kain membunuh Habel? Saya tanya apa kesalahan Habel sehingga Kain harus membunuhnya? Apakah ada kesalahan Habel terhadap Kain? Ibu Lian, saya tanya, apakah ada kesalahan Habel terhadap Kain? Tidak ada. Tapi kenapa dia bunuh Habel? Saya tidak pernah melihat orang sekejam Kain. Kain lebih jahat daripada Westerling, daripada Hitler. Karena Kain membunuh 25% penduduk manusia. Betul. Karena waktu itu manusia cuma 4 orang. Loh ya tega-teganya cuma berempat kok masih dia mau bunuh. Itu pembunuh berdarah dingin. Kenapa dia membunuh Habel? Karena dia bermasalah dengan Tuhan. Betul tidak? Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan kemudian mulai mempersalahkan orang lain. Kain bermasalah dengan Tuhan, akhirnya dia bermasalah dengan orang lain. Segala persoalan, masalah dalam hidup kita karena kita bermasalah dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat seperti Kaleb, tidak bermasalah dengan Tuhan dan tidak bermasalah dengan siapapun? Dia tetap setia. Dia tetap memegang teguh dan dia tetap melayani Tuhan. Tidak ada alasan umur 85 tahun. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan agar kita tetap kuat dan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Tetap setia. Pertama, berdoalah. Karena kita bisa kuat. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak boleh bermasalah dengan Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah bermasalah dengan kita. Tapi kita yang membuat masalah dengan Tuhan. Untuk menyelesaikan situasi hati kita, berdoalah kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang akrab dan dalam dengan Tuhan. Saudara ikut khotbah saya belasan tahun, saya selalu bilang hubungan dengan Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita setelah kita diselamatkan. Karena bermasalahnya kita dengan Tuhan akan membuat banyak sekali masalah dalam hidup kita. Yang kedua, selain berdoa, saudara, yang kedua adalah penuhilah pikiran saudara dengan firman Tuhan. Tidak cukup hanya menghafal firman Tuhan di ibadah kita. Alkitab bukan hanya untuk dihafal, tetapi Alkitab firman Tuhan harus memenuhi otak kita. Bayangkan, pemazmur mengatakan, aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang Israel ketika pagi hari merenungkan firman Tuhan, mereka akan bawa itu sepanjang hari. Buku saya sudah habis untuk mencatat firman Tuhan, apa yang saya renungkan. Ini saya ulang-ulang bicara kepada saudara bagaimana kita bisa kuat dengan firman Tuhan. Buku saya sudah habis. Setiap pagi saya akan mencatat apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan perenungan pribadi saya. Ketika buku saya sudah habis, saya merasa gelisah untuk tidak mencatat lagi dan menulis lagi. Satu saat saya dengan ibu ke toko di DIY bahasa Inggrisnya. Dan saya bilang, Mam, aku mau beli buku ini ya. Biasalah ibu-ibu nanya berapa harganya. Karena bukunya agak tebal, saya mau minta yang agak tebal. Bukunya harganya 59, udah nanti aja deh. Saya sedih sekali karena saya harus menulis apa yang Tuhan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan setiap pagi. Kemarin saya ada kesempatan dengan Ken menemani dia ke DIY. Akhirnya saya beli buku itu dan mulai saya mencatat lagi. Kenapa? Karena saya harus penuhi pikiran saya dengan firman Tuhan. Alkitab tidak cukup untuk dibaca dan dihafal. Alkitab harus memenuhi pikiran kita agar kita kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada dalam hidup kita. Berdoalah dan penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Yang ketiga, tetap terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Sekalipun saudara sudah mengatakan amin di dalam doa saudara. Tapi saya mau bilang, bukan berarti persoalan tidak ada. Bu Ingrid, ketika ibu membaca Alkitab memenuhi pikiran ibu dengan firman Tuhan, ibu berdoa dan kemudian ibu mulai menjalin hubungan dengan Tuhan,
Dengan begitu akrabnya, saya tidak mengatakan, Alkitab tidak mengatakan bahwa selesai masalahmu dalam hidupmu. Tidak, tapi caramu menghadapi pergumulan akan berbeda. Apa ketika Kaleb berdoa dan menjalin hubungan dengan Tuhan, kemudian orang enak mati langsung? Tidak. Orang enak tetap ada, raksasa tetap ada, orang-orang yang melawan Kaleb tetap ada. Tapi Kaleb dengan gagah berani menghadapi persoalan itu. Tidak jadi kerdil, tidak membuat banyak alasan untuk menolak melayani Tuhan, tidak membuat banyak alasan untuk tidak datang menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, yang pertama dalam minggu ini kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kenapa di usia 85 tahun dia tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan? Karena dia mampu melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, bukan dari kekerdilan dirinya, bukan dari pikiran yang negatif. Itu semua terjadi karena Kaleb punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan itu terjadi karena dia berdoa di hadapan Tuhan dan memenuhi semua pikiran dan hatinya dengan firman Tuhan. Mari saudara, jangan menyerah, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang kerdil, tapi kuat dan kokoh di dalam. Amin.